Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa anhu, dan juga dari beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana imra'atan sauda kanat taqumul masjid. Sesungguhnya ada seorang wanita yang hitam yang bertugas menyapu masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au syaban, atau seorang pemuda. Faqadaha atau faqadahu. Satu hari Rasulullah SAW kehilangannya, kehilangan wanita tadi atau pemuda tadi. Faqadaha atau faqadaha Rasulullah SAW fasa'ala anha aw anhu. Beliau pun bertanya tentang dia, tentang wanita tadi atau pemuda tadi. Faqalu mata. Para sahabat berkata, dia telah meninggal. Qala afala kuntum adantumuni, yani alamtumuni, tidakkah kalian memberi kabar kepadaku tentang kematiannya? Fakannahum sagharu amraha atau amrahu. Ini syahidnya. Seakan-akan para sahabat Rasulullah SAW menganggap kecil urusan orang ini, karena dia seorang wanita hitam atau wanita, sehingga tidak perlu mereka memberitahu Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW mencari dan bertanya. Pokoknya kata Rasulullah SAW, duluni ala qabri. Tunjukkan oleh kalian kepadaku kuburannya. Padahal maka para sahabat pun menunjukkan kuburan beliau SAW, kuburan beliau yang menyapu masjid tadi, wanita atau laki-laki. Fasallallahu alaihi, Rasul pun menyolatkan jenazah tadi kuburan. Semakala kemudian berkata, inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan kepada penghuninya. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah meneranginya, memberikan cahaya di kuburan tersebut untuk mereka dengan sebab salatku kepada mereka. Muttafaqun alaih. Hadis masyhur dalam bab janaiz. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzibun nasa bihasabi a'malihim wa ma qamu bihi min ta'atillahi wa ibadatihi. Ini perlu kita ikuti. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengagungkan manusia, mengagungkan kaum muslimin, para sahabatnya, bihasabi a'malihim, sekadar sesuai dengan amal mereka. Wa ma qamu bihi min ta'atillahi wa ibadatihi, sesuai dengan sekadar dengan apa yang mereka lakukan dari ketaatan kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Semakin banyak amal mereka, semakin taat kepada Allah, semakin banyak ibadah mereka, maka mereka semakin tinggi dudukannya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul semakin mengagungkan dia. Sehingga
wanita ini walaupun dianggap orang biasa, ternyata tidak. Rasulullah SAW menganggapnya sebagai seorang yang punya keutamaan, sehingga menegur para sahabat yang tidak memberitahunya ketika meninggal. Dan bahkan beliau sholat di kuburnya. Yang kedua, beliau rahimahullah ta'ala dari hadis ini menunjukkan jawazu tawalli al-mar'ati li tanzifil masjid. Wa annahu la yuhjar dzalika ala rijal faqat. Ya, bolehnya menugaskan seorang wanita untuk menyapu masjid, membersihkan masjid, tidak hanya dibatasi laki-laki. Bal kullu man ihtasaba wa nadhafa al-masjida falahu ajruh. Bahkan semua orang yang ihtasaba, mengharap pahala dari Allah dalam beramal dan membersihkan masjid dengan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, falahu ajruh, dia akan dapat pahala tersebut. Sawa'un basharatuhu al-mar'ah aw sa'jaratuhu man yakumul masjida ala hisabiha. Nah, apakah wanita ini yang memang langsung menyapu, atau dia mungkin mengupah orang untuk menyapu masjid, bersihkan masjid? Intinya, apakah langsung ataupun tidak langsung, mereka yang punya andil membersihkan masjid, ya ihtisab lillah, semata-mata pahala dari Allah, maka dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau rahimahullahu taala, di antara hadis ini menunjukkan masyru'iyatu tanzifil masajid. Disyaratkan membersihkan masjid-masjid, wa izalatil qumamah anha, dan membersihkan, menghilangkan, menyingkirkan, menjauhkan sampah-sampah dari masjid. Bukan masjid dijadikan sebagai tempat potong kuku. Aib. Saya beberapa kali temukan di karpet potongan kuku. Bukannya dibersihkan, malah mengotori masjid. Ya, jangan bakhil untuk kita beramal, ngelihat sampah, ngelihat kotoran, singkirkan. Itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan membersihkan masjid, menyingkirkan kotoran-kotoran, sampah-sampah dari masjid. Kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujur ummati, ditampakkan kepadaku para umatku, hatta al-qudhatu yukhrijuha ar-rajul min masjid, sampai pun kotoran yang dikeluarkan seseorang dari masjid. Tulab, aulad, terusus, tidak juga sih, kelihatan juga sebagian kukunya kayak yang besar, mungkin iseng sambil duduk, sambil baca-baca. Ya, hati-hati kita jangan sampai mengotori masjid. Masjid dibersihkan, diberi wangian, dan itu yang subhanallah saya lupa terus. Ya, ada sahabat sampai dijuluki dengan Nu'aim al-Mujmir. Kenapa? Karena dia yajmir masjid, memberi wangian di masjid ini, subhanallah, kalau sampai wangi. Nah, bukan dikotori, dibersihkan, bahkan diberi wangian di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan sungkan tegur anak-anak yang kelihatan memang mengotori masjid. Itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara yang boleh sebutkan juga di sini menunjukkan masyru'iyah, dibolehkannya menyalatkan jenazah di kuburnya ketika dikubur, bagi yang belum menyalatkannya ketika masih belum dikubur. Rasulullah SAW salat di kubur ini. Bahkan dalam satu riwayat, disebutkan Syalbani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz, riwayatnya berjamaah. Rasulullah berjamaah. Beliau menguburkan jenazah. Saya ulangi, menyalatkan salat jenazah di kubur itu dengan
berjamaah. Untuk lihat nanti ahkamul janaiz. Terakhir, kalau ada pertanyaan kata Syekh rahimahullah taala, "Idza sallaitu ala qabr fa inaqifu." Kalau aku mau salat di kubur yang telah dikubur, di mana aku berdirinya? Kata Syekh rahimahullah taala, "Fal jawabu annaka taqifu wara'ahu taj'aluhu bainaka wa bainal qiblah." Ya. Jadi caranya duduk, berdiri. Berdiri engkau itu berdiri di kubur, engkau jadikan kubur antara engkau dengan kiblat. Engkau jadikan kubur di antara engkau dengan kiblat. Salat di kuburan ketika sudah dikuburkan si jenazah, jadikan kuburan antara engkau dengan kiblat. Dan boleh berjamaah sebagaimana amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa ayat yang terlihat nanti di ahkamul janaiz. Wallahu a'lam.